Nah pas gue ngeliat, gue ngeliat lagi sosok perempuan tapi kayak pendaki. Sempet dia nengok ke gue kan, wah itu sosoknya tua banget emang bang, bongkok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian. Di samping gue seperti biasa yang sudah bercerita, yaitu ada perempuan yang berhijab, yaitu Kak Resti lagi. Terima kasih banyak banget Lik. Terima kasih banyak nih Kak, udah kedua kalinya Kak ya cerita di sini dan udah jauh-jauh dari daerah Pondokaret Kak ya ke daerah Sumatera. Terima kasih banyak nih Kak udah podcast jauh-jauh nih Kak. Oke Kak, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, dan kalau sebelumnya kan Kak Resti menceritakan tentang pendakian ke Gunung Gede ya. Iya. Dan saat itu masih fresh banget tuh cerita ya. Iya. Dan pada video kali ini cerita di gunung mana nih? Selamat. Selamat. Iya. Wow, Selamat itu salah satu gunung di daerah Jawa Tengah kayak. Iya, Jawa Tengah. Dan pada tahun berapa tuh Kak? 2001 ini sih. 2001 apa 2021 nih? 21. Nah, 2001 jauh banget ya. Ternyata masih di tahun yang sama, Iya, tapi masih. mungkin beda bulannya kan? Iya. Lebih duluan ke Selamat apa ke Gede? Duluan Selamat sih. Oh, Selamat dulu baru Gede nih. Iya. Oke, dan sedikit dong Kak, bocorin nih. Ngalamin kejadian apa tuh? Sedikit aja. Di jalan gue ketemu sosok macem-macem sih. Macem-macem yang tentunya ngelihat atau bisa dikatakan teror atau apalah kita nggak tahu ya. Dan selain itu ada lagi Kak? Sama di camp. Pas Tempat pulang camp. Oh, berarti ngecampnya di daerah pos berapa? Pos 5. Pos 5 atas Iya. pos Samarantu itu ya? Iya. Oke. Karena openingnya udah terlalu lama nih dan teman-teman semua pasti nungguin cerita dari Kak Resti. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi di sini gue mau ceritain tentang pengalaman gue di Selamat. Jadi dari Jakarta gue cuman 2 hiking doang. 2 hiking lagi. Iya. Apa jangan-jangan sama kayak Gunung Gede nih? Bisa dibilang. Oke, mau gue lanjut Kak. Ya jadi gue 2 hiking itu pas juga di sana ada rumah nenek gue. Oh, sekalian bersilaturahmi lah ya. Iya bener. Nah jadi juga mumpung biar homestay-nya di sana, istirahatnya di sana pas udah turun, jadi sekalian aja gitu. Singkat cerita, pagi gue jalan buat ke base camp. Emang udah dari di base camp itu gue udah kayak firasatnya enak. Awal gue udah ragu nih, udah agak siangan lah, kira-kira jam 9-an kalau nggak salah deh. Nah di situ gue udah ragu karena 2 doang gitu kan. Mungkin kalau masih yang di daerah Jawa Barat deket rumah deh gitu kan. Ini udah di Jawa Tengah gitu. Di situ gue bawel banget gitu kan. Bawel. Coba ajak orang yuk bareng gitu. Ya nanti. Nah udah dari situ gue kan di base campnya itu emang kamar mandinya agak masuk gitu kan. Nah dari base campnya itu udah ketemu sosok gue bang gitu. Gue mikir kayak takut apes apa gimana nih gitu kan. Cuman ya udahlah, berusaha aja, berpikir positifnya aja gitu kan. Pas juga di situ gue hari ketiga menstruasi. Berarti sebelum berangkat itu memang udah menstruasi? Udah. Dan pas sampai di base camp itu ternyata udah hari ketiga? Iya, hari ketiga. Gue mikir sih kayak, udah dikit nih kali gitu. Jadi nggak masalah lah. Cuman
paling di tracknya aja nanti gimana nantinya gitu. Dan gue ketemu orang 3 orang, gue bilang yang ajang aja tuh bareng. Nah pas juga dia bilang ayo bang bareng gitu. Dia jauh banget sih, gimana ya gue lupa pokoknya dari mana asalnya gitu. Akhirnya bareng. Nah karena gue mikir gue berdua terus barengan lagi bertiga, emang maksud gue kan gue ini lagi hype gitu kan. Gue nggak mikir ke pasangan gue gitu. Biarin deh masih ada 2 orang yang bisa nolongin gitu. Udah pas naik di situ gue sempet tuh tiba-tiba ada yang diri di pohon. Udahlah masih pagi gitu kan, nggak pagi juga sih, siang. Udahlah biarin aja gitu. Udah mulai mendung, itu masih baru sampai di pos 1 kalau nggak salah deh. Udah mendung kan. Jadi emang dari gua naik sampai turun pun gua diguyur hujan. Pas nyampe mau ke arah ke pos bayangan dari pos 1 tuh, gua udah agak lumayan jauh karena dari pasangan gua kan sama yang 2 orang itu, gua sama yang 1 orang ini. Nah gue bilang kan, bang kan kita berdua nih bang, lu jangan jauh-jauh ya dari gue gitu kan, karena kalaupun gue nunggu pasangan gue bakal lama, karena kan dia bawa carrier-nya lumayan gitu. Pas di perjalanan mungkin gue nggak tahu dia juga bisa ngeliat atau gimana, jadi tuh kayak seret lewat gitu. Mungkin dia juga ngeliat, cuman dia langsung berhenti gitu. Gue cuman bisa bilang astagfirullahaladzim. Dia sempet nanya kenapa kak, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya jalan aja lagi yuk gitu kan. Nyampe pos 2 istirahat dulu tuh. Itu masih ya rada siangan tapi Siang, ya? udah mendung gitu kan. Terus ada satu bapak-bapak yang kan ada bapak-bapak juga di situ kan. Yuk kita buru-buru yuk. Karena emang dia udah pengalaman pernah naik ke situ kan. Kita pokoknya sebelum maghrib ataupun gelap kita udah lewatin Samarantu. Gue jalan, gue ngeliat sosok perempuan. Nah, perempuannya itu diem tapi ngeliatin gue gitu loh bang. Di situ gue, aduh mampus aja nih gue gitu kan. Dalam hati, udah mana lagi dapet. Takut nggak ada yang ngondisiin gue gitu kan. Gue berusaha coba yuk ngerapetin barisan gitu kan. Ngerapetin, jangan jauh-jauh. Nah udah nyampe ke pos bayangan situ, kita bentar lagi nyampe pos 3 nih. Pokoknya kita harus ngejar karena lu kak lagi hide nih. Gue takut banget nih gimana apa kenapa-napanya gitu kan. Yaudah yuk jalan. Pas masih di pos bayangan mau ke 3 itu masih gue tahan tuh. Pas sampai di pos 3 gue kan agak capek ya karena kan lagi hide itu nguras kan. Gue istirahat dulu tuh di situ. Kita pokoknya gimana caranya kita ngerapetin lagi pas udah mau nyampe Samarantunya itu. Pas nyampe pos 3 udah agak gerimis tuh bang. Berarti udah mulai sore juga kayak? Sore. Wah gerimis nih, gimana mau jalan lagi apa enggak? Yaudahlah bang, paksain aja jalan. Gue juga takut di situ ngerembes kan kalau hujan. Pas udah di Samarantunya itu kan udah agak jauh kan dari pasangan gue sama 2 orang ini. Nah gue sama 1 orang ini kan. Pas gue jalan, bang tungguin bang gitu kan. Nah jadi pas gue mau naik itu ada tangan bang. Jadi kayak akar gitu, cuman tangan kok gue heran gitu, tangan masa tiba-tiba di situ sih gitu kan. Udah jangan diinin gitu kan. Bang tungguin bang, karena kan emang dia jalannya cepet banget ya? kan. Nah dari situ agak jauh lagi tuh, gue akhirnya berdua lagi. Pas mau naik, abang-abangnya itu astagfirullahaladzim, dia ngeliat cuman dia nggak mau ngasih tau ke gue. Nah pas gue ngeliat, gue cuman udah yuk kak, kita jalan aja lagi, kita ngejar gitu kan, biarin kan mereka juga bertiga gitu. Terus abis gitu di situ dia nggak mau ngasih tau gue di situ ngeliat sosok gede banget bang. Gue sampai merinding banget, gue sampai kayak ya Allah ini gimana gitu kan, mana pasangan gue di belakang, agak ya? di belakang gitu kan.
Di situ sempet tuh langsung hujan turun, capean tuh, istirahat ya bang gitu kan, istirahat deh tuh. Gue makan dulu tuh di situ karena kan gue haid juga, butuh makan juga gitu kan. Terus pas menjelang mau maghrib pandi kayaknya itu, pas udah di Samarantunya, gue kayak beda aja gitu. Gue cuman bisa diem kan, gue diem. Terus gue sempet ditepok belakang gue sama abang yang itu kan, kak kenapa gitu kan. Di situ pasangan gue nggak tahu. Gue ngeliat kakek-kakek gitu, cuman dia kayak gimana ya, nggak tahu itu dia emang ngejagain apa gimana gitu kan, nggak ngerti gue. Tapi dia ngikutin gue jalan gitu. Sempet dia nengok ke gue kan, wah itu sosoknya tua banget emang bang, bongkok gitu. Gue pengen ngomong cuman gue takut, tapi gue penasaran. Jangan gitu, jangan sampai gue ngobrol karena takut nggak bisa dikondisiin kan, takut nggak ada yang bisa ngeluarin ataupun gimana gitu. Pas udah mau pos 5-nya tuh, gue udah kecapean tuh bang, istirahat dulu kan tuh. Di situ gue ngeliat lagi sosok perempuan tapi kayak pendaki, tapi dia nunduk jalan gitu bang. Ini kok aneh, kayak orang bukan, tapi itu menyerupai gitu, pendaki ya. jalan aja nunduk gitu. Setelah nyampe pos 5 itu hujan tuh, pokoknya gimana caranya kita harus ngecamp. Akhirnya kita buka tenda, itu udah menjelang malam. Kita buka tenda. Nah gue itu ngecamp emang rame sih bang. Gue itu ngecamp pas udah sananya jurang. Nah pas udah gue buka tenda, di situ gue cuman nyempetin buat minum anget doang gitu kan, karena kondisi badan gue. Pas udah menjelang malam, kan itu camp gue sono jurang kan, itu kayak sebelah sono tuh kayak ada orang lagi camp. Itu suara berisik banget bang. Gue mikir, kok ini berisik banget, apa mungkin itu dari sono? Enggak, tapi arahnya dari sono. Gue masih bangun kan, itu kayak tenda itu ada bayangan gitu. Nah itu langsung, wah gede banget, ngituin tenda gue gitu kayak kan, mau meluk gitu ya. Cuman gue langsung baca-baca di situ kan, astagfirullahaladzim ya Allah. Pas gue baca begitu, langsung dia tuh udah tiba-tiba hilang. Di situ gue nggak bisa tidur tuh. Terus tiba-tiba ada yang ngelilingin bang di tenda gue. Ini apa yang ngelilingin? Gue kan kalau udah begitu gue nggak mau ngebangunin orang ataupun pasangan gue gitu kan. Biar deh gue cari tahu gitu. Tapi gue nggak keluar tenda di situ karena kondisi masih hujan. Akhirnya gue di situ baru bisa tidur subuh bang. Terus gue di situ menggigil aja. Jadi kayak wah dibuat nggak betah gitu bang. Terus ya bang, sorry bang, cewek gue lagi nggak enak badannya gitu kan. Terus dia bangunin gue kan. Dia nggak tahu tuh kalau gue tidur subuh. Dia bangunin gue, tepok-tepok, ikut submit nggak? Nggak deh, udah kamu aja. Ya masa aku jalan sendiri gitu kan. Udah deh tuh, gue di situ tidur sebentar, mereka submit, tapi pasangan gue nggak submit. Nggak submit. Pas mereka turun kisaran jam berapa gitu, gue ngeliat jam, di situ kondisi badan gue udah lemah deh. Gue masak-masak kan, udah masak-masak begitu, karena kondisi masih hujan gitu ya. Ngeliat satu sosok diri di pohon, prepare kan di situ. Akhirnya gue makan sore, makan bareng kan. Udah tuh prepare, wah makin deres. Yaudah lah, hajar aja. Pas di jalan, jadi tiba-tiba gue ngerasa tuh ada yang ngikutin di belakang. Ada pendaki lain buat turun, padahal itu nggak ada. Gue kalau emang naik gunung gitu kan nggak berani buat ngeliat mana-mana gitu ya bang. Cuman kadang iseng lihat gitu. Kali gue ngeliat itu kayak muncul gitu. Jadi makanya gue kalau ngeliat begitu iseng doang. Wah, ada di situ tuh gitu. Nah pas gue udah turun, belum nyampe sih, sebelum pos bayangan tuh gue ngeliat sesosok perempuan tapi nangis. Nangisnya itu nunduk gitu kan,
wah di situ pokoknya gue di setiap sudut gue ngeliat ada orang tapi bukan intinya di setiap pohon gitu kan. Gue langsung astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah yuk jalan lagi yuk, jangan kelamaan. Nyampe pos 4 yuk deketin lagi yuk gitu kan. Gimana caranya gue di tengah gitu kan. Gue di tengah tuh. Pas gue jalan kayak ada kaki di sebelah ikut jalan juga. Gue cuma bisa diem, itu apa ya, sebelah jalan ikut jalan juga gitu. Tapi sepatu bang. Sepatu? Jadi kayak kaki gitu. Kakinya doang? Kaki sama sepatu gitu. Kayak kaki pendaki gimana sih. Tapi Kak Resi nggak ngeliat ke kanan? Enggak, gue cuma ngeliat ke bawah doang bang. Cuma bukan bola mata ya, tapi mata ekornya aja ya? Gue sempet denger suara macam kuntilanak gimana sih bang. Dibilang kenceng sih iya gitu. Cuman kok pada nggak denger. Udah fokus gitu kan. Gue kalau udah kayak gitu jangan sampai gue nya bengong gitu kan. Fokus udah fokus. Ngobrol udah ngelewatin pos 4. Wah itu bener-bener lega banget gitu kan. Aduh ya Allah, lega banget. Cuman yang gue ngerasain masih banyak perjalanan buat ke pos 3, pos 2, pos 1-nya gitu kan. Pasti banyak yang gue lihat. Udah tuh udah ngelewatin, gue nyampe di pos bayangan, istirahat lagi deh tuh. Kok kaki-kakinya ngikutin lagi. Gue nggak ngerti sih gitu bang. Nggak terlalu diibaratin ya biasa aja gitu kan. Cuman ya gue bisa ngerasain gitu. Udah setelah itu gue langsung jalan lagi, jalan menuju pos 3 kan. Pos 3 ngeliat lagi tuh gue bang. Jadi perempuan lagi, kebanyakan perempuan ya cewek. Perempuan. Nah udah nyampe pos 3 gitu, itu perempuan lagi duduk, cuman duduknya madep ngebelakangin gitu loh. Gimana sih, tadinya dia kayak mau ngasih tahu, cuman gue dalam hati bilang jangan gitu, karena nggak ada yang iniin. Gue intinya gue ngomong pakai bahasa itulah. Pas udah deh tuh udah istirahat, gue jalan sama lagi sebenarnya sih sama cerita yang kayak di Gede. Tapi itu kaki gue yang pegang, benar-benar berat banget kan. Sampai kaki gue tuh lecet bang. Di sini biru, wah udah deh gak karuan. Pokoknya udah pada lecet, dipegang itu kayak berat banget gitu kan. Ya Allah berat banget. Emang gue sempat lihat itu kayak ada tangan ngegenggam gitu. Gue cuman basuhin kaki pakai tangan kan. Gue bacain, gue bilang jangan ikut ya gitu. Pas udah dari situ udah hilang. Sampai deh tuh di pos bayangan. Nah setelah di pos bayangan ini nih, hawanya nggak enak gitu bang. Pas gue liat, wah gede banget, kayak emang wah pantesan aja nyawanya begini karena ditutupin kan. Gue usahain di situ, gue buat konsen, gue baca lagi surat pendek, udah kan tuh, yuk jalan lagi yuk jalan. Di perjalanan itu ya emang biasa sering dilihat ya gitu, mungkin kayak kepo kali gitu kan. Pas udah nyampe di pos 2, gue ngeliat lagi, kok ini ngikutin lagi gitu kan. Ya udahlah, positive thinking aja lah. Karena kan kalau di gunung itu kan harus positif ya, kan. Harus pikiran harus positif terus. Karena posisi gue juga height hari keberapa tuh? 4 kalau keempat berarti ya pas mau turun ya. Iya, hari keempat. Udah kan dari situ gue turun lagi ke pos bayangan. Setelah ke pos bayangan itu masih tuh ada itu yang pendaki lagi sama yang kakek-kakek lagi. Tapi di situ gue buat kayak gue nggak mau cerita gitu kan. Udah cukup gue aja yang tahu, karena ya emang bener-bener takut banget sih. Pas udah dari situ gue sempet ngeliat laki tapi aneh gitu, bukan menyerupai kayak pendaki gitu sih, tapi ya bisa dibilang muka doang sih. Cuman nengok udah langsung hilang lagi. Yaudah yuk kita jalan menuju ke pos 1. Nah di pos 1 itu sosok gede yang awal gue lihat yang sama dua orang ini. Dua orang ya. Cuman dia diem di situ,
ngeliatin doang. Gimana sih ngeliatin gini gitu kan. Gue cuma bisa bilang jangan ikut ya, jangan ikut. Yuk jalan yuk, udah makin gak konsen tuh gue. Tapi untungnya udah di pos 1 kan. Udah deket ya. Udah pas nyampe yang ini loh bang, pas udah Keluar itu dari hutan, hutan iya, ya, keluar hutan. kan turun tuh ada saung di situ. Di situ kan banyak ojek gitu. Gue ngeliat satu sosok tuh di situ, semacam bapak-bapak gitu. Cuman dia ngeliat tapi mukanya tuh gue nggak ngeliat, dia cuma duduk gini. Udah tuh dari situ akhirnya gue turun ke base camp naik ojek. Nyampe di base camp, wah emang suasana rame kan, karena ada yang mau naik, ada yang udah turun gitu, dan hujan juga. Nah pas udah gue di situ mandi kan, pas gue nyampe kamar mandi, emang gue kan mau ngebersih kan, karena di situ gue masih situasi masih mens. Ada itu di pojok perempuan. Gue bingung tuh di situ gimana ya nih gue ngebersihinnya. Gue di situ gue keluar lagi, gue baca dulu, gue bersihin gimana caranya, pokoknya harus wangi gitu kan. Terus dia sempat nengok, wow, merinding gue di situ kan. Ada satu sosok pas gue habis keluar bersih itu, kaki itu senyumin. Gue nggak tahu itu kenapa dia gitu kan. Gitu sih bang perjalanan gue selama di Selamat. Nah itu teman-teman semua cerita dari Kak Resti nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Selamat melalui jalur Bambangan pada tahun 2021 kayak. Belum sampai setahun kan berarti? Belum. Nah pendakian ke Bambangan, pendakian ke Selamat ini Kak, mungkin menurut Kak Resti adalah pendakian terhoror. Karena memang mungkin triggernya adalah haid. Gitu kan. Dan sebelumnya Kak Resti haid gak ketika mendaki gunung-gunung manapun gitu? Kalau yang pertama sih kan Karapangrau itu gue nggak haid. Nah yang gede kemarin gue nggak haid. Nah selamatnya ini. Selamatnya itu ya. Gue dapet haid. Malah nggak selamat. Itu dia. Nah ada beberapa ini nih Kak. Yang pengen gue tanyakan. Yang pertama adalah sosok yang menyerupai pendaki itu Kak. Itu kalau Kak Resti masih ingat, penampilan itu seperti apa sih? Layak kayak pakai jaket gunung gitu, pakai celana panjang, pakai sepatu hiking gitu, pakai bawa carrier. Cuman dia nunduk. Cewek ya? Iya. Yang masalah sosok cewek yang lagi nangis kan? Itu kan? Iya. Nah itu jauh gak lokasinya dari Kak Resti yang lagi jalan itu? Awalnya sih jauh. Jauh. Tapi ketika Kak Resti turun, lama-lama deket dong berarti. Iya. Dan ketika ngelewat itu, sosok itu seperti diem aja gini. Iya, nangis kayak gitu. Gimana nggak merinding? Berarti sepanjang naik turun Kak Resti seperti dilihatkan oleh sesuatu ya? Iya. Gitu kan? Iya. Dan memang terlepas dari haid itu, Kak Resti memang bisa dikatakan mempunyai kekurangan bisa ngeliat seperti itu kayak. Kita bilangnya kekurangan bukan kelebihan kayak. Karena siapa mau sih orang yang bisa ngeliat seperti itu gitu kan. Justru yang bersyukur itu yang nggak bisa ngeliat apa-apa itu bersyukur gitu kan. Makanya gue bilang kekurangannya bisa melihat yang makhluk kan tak kasat mata gitu Kak. Nah dan secara biologi gitu Kak ya, kalau orang yang menstruasi nih kayak yang gue pelajarin walaupun gue cowok gitu kan, katanya orang yang perempuan yang lagi haid itu kondisi badannya ngedrop, bener gak Kak? Iya, kalau ngedrop sih sesuai kita ngekondisin badannya aja sih. Gitu, gimana caranya menetralisir juga. Dan tingkat emosional katanya tinggi Kak. Iya. Ditambah lagi naik gunung kan. Waduh, itu secara biologi kayak. Yang pasti yang nggak nyaman juga untuk melangkah, untuk beraktivitas. Yang untuk masalah gaibnya memang beberapa sosok yang menyukai dengan bau-bau darah. Katanya gitu kan. Bener. Dan ada juga beberapa yang memang suka dengan wanita yang lagi menstruasi. Yang ya namanya juga menstruasi, mengeluarkan darah kotor gitu kan. Bener. Terus kita pergi ke tempat yang memang gunung yang disucikan gitu kan. Ya wajar saja
jika teman-teman semua yang mempunyai pengalaman ketika mendaki dalam keadaan menstruasi terus mendapatkan pengalaman horor, mungkin itu penyebabnya. Mungkin kita berasumsi kayak. Iya, benar. Nah, oke Kak. Terus ada lagi masalah yang kakek-kakek nih Kak. Iya. Sepanjang naik sampai turun tuh kakek tuh hadir ya. Iya. Kak Resi saat pendakian itu beranggapan bahwa apakah itu yang menjaga Kak Resi saat pendakian itu? Dari gue sih ngerasanya begitu. Dan sebetulnya Kak Resi juga nggak tahu juga kan, tapi beranggapan oh mungkin ini gitu kan. Semua orang kan mempunyai pemikirannya masing-masing kayak. Karena emang selama perjalanan gue cuman diliatin doang, nggak dia kenapa-napain karena emang kaki lecet aja gitu. Oh iya. Mungkin ya dibantu atau apalah, kita nggak tahu kayak. Dan satu lagi yang masalah di pos 4 Samarantu nih Kak. Yang tangan itu di pos 4 apa sebelum pos 4 itu? Pas mau arah pos 4 kan ya? Yang ada akar-akar terus tangan nongol tuh. Itu tangannya satu doang, satu. Dan panjang-panjang nggak tangannya? Iya sih kukunya gitu. Kukunya aja, tapi jarinya layaknya manusia atau lebih panjang lagi? Kayak layaknya manusia. Tapi kukunya? Iya. Dan Kak Resi ngeliatnya setengah tangan atau? Segini doang sih. Jadi kayak gerak kan? Iya. Gitu. Dan karena itu ketutupan batang pohon gitu. Oh, jadi kalau kita nggak ngeliat apa-apa tuh nyaru kali ya? Iya. Atau entah itu akar ranting itu, tapi karena Kak Resi mempunyai kekurangan, oh itu ternyata bukan ranting, ternyata tanah apa? Tangan gitu kan? Tangan apa kita nggak tahu kayak. Yang mungkin yang tahu komentar aja di bawah. Mungkin tangan apa? Tangan kunti, tangan genderuwo gitu kan? Komentar aja gitu kan? Dan ada punya pesan gak nih Kak untuk teman-teman semua, khususnya perempuan nih Kak ya, saat mengalami menstruasi atau ketika mendaki gunung dalam keadaan menstruasi atau pas di hari pertama haid gitu, saat di gunung tuh ada punya tips gak Kak? Iya, jadi gue ada tips sih sedikit buat yang perempuan kalau haid gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin itu bersih, wangi. Mau ya nggak apa-apa sih bawa minyak wangi karena biar amisnya itu nggak nyebar ya, dan anyir itu kayak. Dan misalkan kalau emang mau ganti gitu, di plastikin, tapi plastiknya itu disemprotin minyak wangi. Oh gitu. Bisa juga dikasih kopi kayak. Kok jadi gue tahu ya? Kan emang biar wangi, emang wangi biji kopi kan emang buat nggak terlalu bau kayak. Iya. Gitu. Selain itu ada lagi Kak? Dan jangan ngebuang pembalut sembarangan sih. Kalau bisa dibawa di rumah aja. Dibawa turun lagi ke base camp lah minimal ya. Tapi kalau gue sih nggak mau sih, biar gue buang di rumah aja. Jadi gitu. Dibawa tuh kayak dari Gunung Slamet tuh dibawa tuh. Kan karena emang gue mungkin lagi di rumah nenek gue, jadi gue buang di rumah nenek gue. Oh iya, mungkin itu oleh-olehnya tuh. Jadi itu teman-teman semua benar, ketika khususnya pendaki perempuan kalau menstruasi ya sok monggo aja, nggak ada larangan. Sebenarnya ada larangan. Larangannya ya terkait dengan biologis gitu ya, bahwa ya keadaannya drop terus. Siapa yang mau sih dalam mendaki gunung terus kita dalam menstruasi, langkahnya tentu juga nggak enak kayak. Iya emang. Iya, jadi gue terusin lah, pokoknya seperti itulah gitu kan. Dan bekas pembalutnya itu tolong dibawa turun lagi. Jangan sampai dibuang di tempat yang memang tempat itu disucikan. Jangan pembalut bungkus permen, puntung rokok, kertas coret-coret yang nitip nama. Itu bawa turun semua, termasuk jangan bawa turun sampahnya ya, tapi bawa turun juga teman kalian. Jangan sampai kan bawa turun temennya mana? Di sono nggak ada di bawah kan Kak, gitu kan. Jadi bawa turun juga teman kalian tuh. Oke, sekali lagi Kak, terima kasih banyak nih Kak, udah meluangkan waktunya untuk menceritakan pengalamannya di Gunung Slamet kayak. Dan ingat pos 4 Samarantu itu memang dimitoskan bahwa pos yang terseram di Gunung Slamet ya. Karena Gunung Slamet itu mempunyai arti selamat. Dan pos 4 Samarantu itu, Samarantu berasal dari nama pohon yang berada di pos 4. Nama pohon itu Samarantu semua. Dan
mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa Samarantu itulah samar dan hantu, berarti hantu yang tak terlihat gitu kan. Enggak, tapi pos 4 itu adalah sebuah nama pohon yang dinamakan Samarantu. Nah, itu harus diluruskan tuh teman-teman semua. Dan Gunung Selamat tidak horor yang teman-teman semua bayangkan deh. Gunung Selamat tuh mempunyai arti dengan selamat gitu kan. Kalau ada pendaki yang nggak selamat berarti ada tanda kutip. Ada apa dengan pendaki itu? Nah, apakah persiapannya kurang atau mungkin yang aneh-aneh? Kita juga nggak ada yang tahu. Karena faktor resiko ketika kegiatan alam bebas sangatlah tinggi dan taruhannya adalah nyawa. Dan sekali lagi, cerita dari Kak Resti bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Selamat. Tapi jadikanlah pelajaran untuk teman-teman semua. Ambil sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya, kubur dalam-dalam tuh. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak nih Kak Resti.